Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai aset tidak berwujud. Selamat menyaksikan. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter dan dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki wujud fisik. Contoh umum dari aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek dagang. Untuk diakui sebagai aset tidak berwujud, pos tersebut harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, diperkirakan memberikan manfaat ekonomi masa depan. Yang kedua, dapat diukur biayanya secara andal. Kemudian, di definisi ini menetapkan aset tidak berwujud sebagai sumber daya yang pertama non-moneter, yaitu bukan kas atau setara kas, juga bukan klaim untuk menerima jumlah kas. Yang kedua, tidak memiliki wujud fisik, yaitu berbeda dengan aset tetap, seperti pabrik dan peralatan yang memiliki substansi fisik. Yang kedua, karakteristik utama. Agar suatu pos dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud, harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, teridentifikasi, yaitu aset tersebut dapat dipisahkan atau dijual, atau dilisensi, atau dipindahkan secara individual, atau bersama dengan kontrak aset atau liabilitas terkait. Contohnya, hak cipta dan hak paten yang bisa dijual, serta timbul dari hak kontraktual atau hukum. Untuk diingat, jika goodwill internal tidak memenuhi kriteria ini, maka tidak boleh diakui. Yang kedua, dikendalikan oleh entitas. Artinya, perusahaan dapat mengukur penggunaan dan pembatasan pihak lain, biasanya melalui hak hukum, seperti hak eksklusif atas merek dagang dan lisensi perangkat lunak. Yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi masa depan. Dengan manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke entitas dari aset tidak berwujud dapat mencakup royalti, pendapatan produk berbasis paten, dan pengurangan biaya produksi. Dan yang ketiga, klasifikasi aset tidak berwujud. Klasifikasi aset tidak berwujud sangat penting karena menentukan perlakuan akuntansi selanjutnya, apakah diamond atau tidak, dan kewajiban pengujian penyerahan nilai klasifikasi ini didasari pada perkiraan masa manfaat aset. Yang pertama, A. Masa manfaat terbatas atau finite life. Aset yang memiliki masa manfaat terbatas adalah aset yang masa manfaat ekonomisnya diperkirakan hanya akan dinikmati perusahaan selama periode waktu tertentu yang dapat ditentukan oleh faktor kontraktual, hukum, dan ekonomi, seperti hak paten masa manfaat hukum 20 tahun, dan biaya perolehan waralaba perlakuan akuntansinya. Aset ini harus diamortisi secara sistematis selama masa manfaatnya. Penurunan nilainya aset ini tunduk pada pengujian penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat dipulihkan. Yang kedua, B. Masa manfaat tidak terbatas atau indefinite life. Aset yang memiliki masa manfaat tidak terbatas adalah aset yang tidak terdapat batas waktu yang dapat diperkirakan atas periode. Aset tersebut diharapkan menghasilkan arus kas masuk neto bagi entitas, seperti merek dagang dapat diperbaharui terus-menerus tanpa batas waktu, dan goodwill diperoleh melalui akuisisi perlakuan akuntansinya. Aset ini tidak diamortisasi penurunan nilainya, dan aset ini harus diuji penurunan nilai setidaknya setiap tahun sekali. Pengakuan dan pengukuran awal aset tidak berwujud. Pengakuan dan pengukuran awal merupakan tahapan krusial dalam akuntansi aset tidak berwujud. Pada tahapan ini, entitas menentukan apakah suatu pengeluaran memenuhi syarat untuk dicatat di laporan posisi keuangan, dikapitalisasi, atau harus langsung diakui sebagai beban.
A. Prinsip umum pengakuan aset tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 238, suatu aset tidak berwujud diakui jika ada hanya memenuhi dua kriteria utama, yaitu yang pertama, kemungkinan probabilitas manfaat ekonomi masa depannya sangat mungkin bahwa manfaat ekonomi masa depannya yang dapat diatribusikan ke aset tersebut akan mengalir kepada entitas. Yang kedua, pengukuran biaya yang andal. Biaya perolehan atau nilai aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengakuan dan pengukuran awal aset tidak berwujud. Yang pertama ada akuisisi terpisah, purchase intangibles. Aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah, dibeli dari pihak eksternal, dianggap paling mudah untuk diukur karena harga perolehannya sudah jelas. Yang pertama, komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, ditambah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut agar siap digunakan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ini mencakup biaya operasional seperti biaya hukum untuk mendapatkan hak, biaya pengujian aset, pengukuran awal biaya yang telah ditentukan di atas akan dikapitalisasi sebagai nilai awal aset. Pengakuan dan pengukuran awal aset tidak berwujud. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Ketika aset tidak berwujud di akuisisi sebagai bagian dari pembelian seluruh perusahaan, pengukuran didasarkan pada nilai wajar. Yang pertama, pengakuan wajar fair value. PSAK 238 mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis harus diakui secara terpisah dari goodwill. Pada tanggal akuisisi, pengukuran aset ini adalah sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. 2. Pengakuan goodwill. Goodwill merupakan sisa residual dari pengeluaran kombinasi bisnis setelah mengidentifikasi dan mengukur semua aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi, termasuk aset tidak berwujud. D. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, internally generated. Pengeluaran internal seperti penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan area paling kompleks karena akuntan harus membedakan mana yang merupakan beban dan mana yang dapat dikapitalisasi. 1. Pengeluaran tahap penelitian, research phase, beban. Tahap penelitian adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Karena ketidakpastian hasilnya, PSAK 238 mewajibkan semua pengeluaran pada tahap penelitian dibebankan segera pada saat terjadinya. 2. Pengeluaran tahap pengembangan, development phase, dapat dikapitalisasi. Tahap pengembangan adalah aplikasi temuan penelitian atau pengetahuan lain untuk rencana atau desain produksi material baru sebelum produksi komersial atau penggunaan. 3. Pengeluaran pemasaran dan pelatihan beban. Pengeluaran berikut ini harus dibebankan segera, tidak dapat dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria keteridentifikasian, pengendalian, atau tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang pasti di masa depan. Biaya startup, praoperasi, biaya aktivitas pemasaran, promosi, dan launching produk, serta biaya pelatihan staf. 4. Biaya perangkat lunak, software cost. Perangkat lunak software adalah aset tidak berwujud. Perlakuan akuntansinya bergantung pada tujuannya. Perangkat lunak dibeli, perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk dijual, perangkat lunak dikembangkan secara internal untuk penggunaan internal. 5. Biaya situs web, website cost berdasarkan ISAK 14.
Perlakuan akuntansi untuk biaya situs web didasarkan pada SAK 14. Biaya situs web adopsi dari SIC 32 yang mengatur kapan dan bagaimana pengeluaran untuk pengembangan dan pengoperasian situs web harus dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau dibebankan. Amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Ini adalah proses yang analog dengan depresiasi atau penyusutan pada aset tetap. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas atau finite useful life. Aset dianggap memiliki masa manfaat terbatas jika ada batasan periode waktu manfaat ekonomi yang diharapkan mengalir ke entitas. Aset jenis ini diamortisasi. 1. Penentuan masa manfaat. Faktor-faktor yang dipertimbangkan. Masa manfaat aset tidak berwujud merupakan periode waktu di mana entitas mengharapkan manfaat dari aset tersebut, seperti penggunaan yang diharapkan, siklus hidup produk, stabilitas industri dan teknologi, periode hukum atau kontrak, serta tindakan pesaing amortisasi aset tidak berwujud. Kedua, metode amortisasi, yaitu ada garis lurus, saldo menurun, dan juga unit produksi. Metode amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diharapkan akan dikonsumsi oleh entitas. Dan yang ketiga, perhitungan dan pencatatan jurnal amortisasi. Metode yang paling umum adalah metode garis lurus. Asumsi nilai sisa atau residual value aset tidak berwujud biasanya adalah 0, kecuali ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset tersebut. Kemudian yang keempat, tinjauan ulang masa manfaat atau residual value and amortization method. Entitas harus menelaah ulang estimasi masa manfaat, nilai sisa, dan metode amortisasi setidaknya pada setiap akhir tahun buku. Amortisasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life. Aset dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas jika entitas tidak dapat menentukan batas waktu yang dapat diperkirakan di mana aset tersebut akan menghasilkan arus kas masuk bersih. Pertama, tidak diamortisasi atau no amortization. Aset berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi. Kenapa? Karena tidak ada batasan waktu untuk mengalokasikan biayanya. Seperti contoh, utama dari aset jenis ini adalah goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dan beberapa jenis merek dagang yang sangat kuat. Dan yang kedua, kewajiban pengujian penurunan nilai tahunan atau annual impairment test. Karena aset ini tidak diamortisasi, risiko bahwa nilai tercatatnya menjadi lebih tinggi daripada nilai terpulihkan atau recoverable amount akan sangat tinggi. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset impairment adalah kondisi di mana nilai tercatat crying amount suatu aset melebihi nilai terpulihkannya. Pengaturan penurunan nilai aset diatur dalam PSAK 48. Penurunan nilai aset diadopsi dari IAS 36. A. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas yang diamortisasi harus diuji penurunan nilainya hanya jika ada indikasi pemicu. 1. Pemicu penurunan nilai. Entitas harus menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mungkin mengalami penurunan nilai. Indikator dapat bersifat eksternal maupun internal. 2. Prosedur pengujian 2 tahap. Prosedur pengujian penurunan 2 tahap menilai untuk aset bermasa manfaat terbatas melibatkan perbandingan nilai tercatat dan nilai terpulihkan. Tahap 1, bandingkan nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Nilai tercatat crying amount dikurang dengan CA. Lalu nilai terpulihkan recoverable amount dikurang dengan RA. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Tahap 2, hitung kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai sama dengan nilai tercatat dikurang nilai terpulihkan. B. Aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas.
Aset tidak berwujud bernuansa manfaat tidak terbatas dan goodwill memiliki perlakuan penurunan nilai yang berbeda. 1. Pengujian penurunan nilai tahunan. Aset dengan masa manfaat tidak terbatas dan goodwill wajib diuji penurunan nilai setidaknya sekali dalam setahun, tidak bergantung pada adanya pemicu penurunan nilai. Uji ini biasanya dilakukan pada tanggal yang sama setiap tahunnya. 2. Penentuan unit penghasil kas. Karena goodwill tidak dapat menghasilkan arus kas secara independen, uji penurunan nilai dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu unit penghasil kas. Generating unit, tempat goodwill dialokasikan. Definisi CGU, kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen harus kas dari aset atau kelompok aset lain. 3. Perhitungan penurunan nilai goodwill. Uji penurunan nilai goodwill dilakukan pada tingkat CGU dengan membandingkan nilai tercatat CGU dengan nilai terpulihkan CGU. Langkah-langkah uji penurunan nilai goodwill adalah menentukan nilai tercatat CGU, menentukan nilai terpulihkan CGU, bandingkan alokasi kerugian. A. Penyajian aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan atau neraca. Aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau goodwill disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai bagian dari aset tidak lancar. Penyajiannya harus mencerminkan nilai buku bersih, net book value, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. B. Pengungkapan dalam catatan atas laporan CALK. Pengungkapan di CALK adalah krusial untuk memberikan pemahaman penuh kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, dan perubahan aset tidak berwujud. 1. Kebijakan akuntansi amortisasi penurunan nilai. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi utama yang digunakan untuk aset tidak berwujud, termasuk metode amortisasi, penurunan nilai, dan pengakuan biaya. 2. Informasi kualitatif dan kuantitatif penting lainnya. Penggunaan ini memberikan rincian dan diperlukan untuk memahami pergerakan dan status aset tidak berwujud. Informasi kualitatif penting lainnya meliputi 1. Deskripsi dan estimasi umur manfaat, terbatas atau tidak terbatas, dari aset tidak berwujud yang signifikan. 2. Dasar penentuan kerugian penurunan nilai yang diakui atau dibalik. Misalnya, menggunakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakai. 3. Total biaya penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. 4. Batasan hak milik jika ada aset tidak berwujud yang dicadangkan sebagai jaminan atas kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.